Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa dulu. Sikap berdoa, angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu ayah. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Yuk kita perhatikan percakapan ayah dan Lani. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit ya nak, kata ayah. Iya ayah, aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik, kata Lani. Apakah kalian juga punya hewan peliharaan? Kalau kalian punya, kalian harus selalu membersihkan kandang atau tempat tidurnya ya, supaya hewan peliharaan kalian tidak sakit. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut. Yuk kita baca terlebih dahulu. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Nah, itu dia tadi cara merawat ayam. Sekarang Ustazah akan melingkari huruf kapital yang tidak benar. Nah, ini dia. Jadi, tulisan A pada kata ayam dan V pada kata vaksin itu salah. Tidak boleh menggunakan huruf kapital karena itu letaknya bukan di awal kalimat dan bukan nama orang ataupun nama hari atau bulan. Selain itu, ada huruf A pada kata ayam yang ini. Ini harus huruf kapital karena letaknya di awal kalimat. Sekarang kita akan melingkari penggunaan huruf kapital yang benar pada teks berikut ini. Inilah penggunaan huruf kapital yang benar. Pastinya kalian masih ingat ya, huruf kapital dipakai di awal kalimat, kemudian dipakai untuk menulis nama orang dan nama hari serta nama bulan. Untuk penjelasan penggunaan huruf kapital, kalian bisa melihat di pembelajaran tema 5. Setelah kalian tahu penggunaan huruf kapital, sekarang silahkan kalian tuliskan kalimat yang menceritakan kegiatan dalam 1 minggu. Pakai huruf kapital di awal kalimat dan nama hari.
Dan akhiri kalimatmu dengan tanda titik. Tuliskan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Nah, coba perhatikan contohnya. Setiap hari Senin sore, aku berlatih menari bersama guru tari. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya, seperti memberi makan dan membersihkan kandang hewan peliharaan. Kita juga memiliki kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Saat tiba di sekolah, kita harus memberi salam kepada Bapak Ibu guru. Nah, sebelum mulai belajar, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib, misalnya memperhatikan guru saat menjelaskan pembelajaran, tidak mengganggu teman. Nah, selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru. Tugas di sekolah itu bermacam-macam ya anak-anak. Ada tugas berdiskusi, menulis, membaca, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Inilah hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Jadi ada beberapa yang boleh kita lakukan saat belajar. Yang pertama yaitu memberi salam kepada guru. Jadi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika bertemu dengan guru. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas dari guru. Jadi kalau kalian diberikan tugas, dikerjakan lalu dikumpulkan tepat waktu. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dari guru. Jadi nanti kalau kita belajar di kelas, lalu ibu bertanya, kalian usahakan menjawab pertanyaan dari guru ya, dari ibu. Kemudian yang keempat, berdiskusi dengan teman saat tugas kelompok. Jadi nanti kalau kita belajar di kelas, belajar di sekolah, ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Nah, jadi kalian harus berdiskusi dengan teman saat mengerjakan tugas kelompok itu. Yang kelima, bertanya kepada guru jika kurang jelas dalam pelajaran. Aku boleh melakukan hal tersebut karena itu adalah peraturan di sekolahku dan tidak mengganggu orang lain. Jadi hal-hal yang ibu sebutkan tadi boleh kalian lakukan karena itu peraturan atau aturan di sekolah dan tidak merugikan diri kalian. Sekarang kita akan melihat hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama yaitu mencontek. Jadi kita tidak boleh mencontek dengan melihat teman ataupun melihat di buku. Yang kedua, tidak memperhatikan penjelasan guru. Jadi kita juga tidak boleh tidak memperhatikan penjelasan guru. Jadi kita harus memperhatikan guru saat menjelaskan. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Nah, pastinya ini tata tertib yang tidak boleh kita lakukan. Ada sampah jadi harus dibuang di tempatnya. Yang keempat, bertengkar dengan teman. Yang kelima, kita tidak boleh juga mengganggu teman saat pelajaran karena akan menimbulkan kegaduhan atau keributan. Yang keenam, tidak mengerjakan tugas dari guru. Jadi itulah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran.
Nah, hal-hal itu tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan yang ada di sekolah dan merugikan orang lain dan diri sendiri. Aturan lain yang ada di sekolah yaitu bermain kejar-kejaran atau berlari-lari di dalam kelas, karena di dalam kelas banyak benda-benda yang harus kita jaga. Dan jangan sampai kalian terluka karena menabrak benda-benda itu. Nah, kalian boleh berlari di lapangan, tapi tentunya harus berhati-hati. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Yuk kita perhatikan gambar berikut ini dan coba kalian ikuti ya. Perhatikan gambar anak berikut ini. Apakah dia berpindah tempat? Tidak ya, gerakan itu tidak berpindah tempat. Jadi anak itu berlari di tempat. Nah, coba nanti kalian lakukan dengan hitungan 8 kali dengan posisi kaki tidak terlalu diangkat. Selanjutnya yang kedua yaitu lakukan gerakan berlari di tempat dengan lutut diangkat sejajar dengan paha. Kemudian hitunglah dengan 8 kali hitungan. Selanjutnya yang ketiga, apakah dia berpindah tempat? Iya, dia berpindah tempat. Kemanakah arah berlari anak pada gambar ini? Berlarinya ke arah depan, dari garis start ke garis finish. Nah, kalian praktikkanlah gerakan berlari seperti gambar ini. Kalian juga dapat mempraktikannya dengan berlomba lari dengan saudara atau teman kalian. Kemudian yang keempat, ada berlari zigzag. Kalian dapat menggunakan benda sebagai tanda untuk berlari zigzag. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyimpulkan kalau kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital, PPKN tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat pelajaran, dan PJOK kita sudah belajar berbagai macam gerak berlari. Nah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Yuk angkat kedua tangannya, tundukkan kepala, berdoa, dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.